Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai what is the most undervalued asset in the world, di mana kita akan melihat bersama-sama apa aset yang paling murah dan paling menjanjikan pada saat ini di dunia. So, judulnya dari presentasi hari ini adalah What is the most undervalued asset in the world? Di mana kita akan melihat kira-kira aset yang mana paling menjanjikan pada saat ini dari segi harga. Dan mungkin saya kasih sedikit waktu kepada Anda untuk menebak saja kira-kira yang mana. Saya hanya bisa mengatakan bahwa bukan sahamnya, karena saham pada saat ini cukup mahal. Juga bukan properti. Karena properti pun kalau kita melihat di berbagai kota besar di dunia juga sudah cukup mahal. Dan juga bukan obligasinya, karena obligasinya juga menguat sudah selama 35 tahun terakhir ini di Amerika Serikat. So, kira-kira apa ya yang paling murah pada saat ini? Nah, kita melihat ternyata silver atau perak yang paling murah dan menjanjikan pada saat ini. Dan dalam beberapa slide ke depan juga saya akan mengutarakan kenapa sebetulnya perak ini masih murah sekali dan faktor-faktor fundamental apa aja yang akan mempengaruhinya beberapa tahun ke depannya. Nah, kita melihat slide pertama, ternyata impor perak yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan India itu dari tahun ke tahun itu naik. Kita melihat di slide ini dari tahun 2012 hingga 2015, permintaannya baik itu dari Amerika Serikat dan India secara gabungan itu naik 2 kali lipat ya kalau kita melihat. Dan yang lebih penting lagi kita melihat kalau kita misalnya membandingkan permintaan ini dari dua negara Amerika dan India terhadap supply atau persediaannya, ternyata dari tahun ke tahun juga tentunya sesuai dengan kenaikan permintaannya itu juga naik. 2012 permintaan dari Amerika dan India hanya merupakan 29% dari persediaan perak pada tahun itu. Tetapi kita melihat lebih ke depannya 2015 permintaan kedua negara ini sudah merupakan 53% dari persediaannya. Apalagi kita melihat juga, nanti saya akan bahas lagi juga, bahwa supply-nya atau persediaannya dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mulai turunnya. Sebelumnya itu naik dari tahun ke tahun, sekarang sudah mulai turunnya. So, permintaan naik, supply tertahan atau bahkan sedikit turun. Anda bisa berpikir sendiri apa itu implikasi terhadap harganya. Nah, lalu kalau kita melihat India secara terpisah, kita melihat juga India mulai memborong boleh dikatakan perak secara terus-menerusnya. Dari tahun 2012 hingga 2015 itu naik secara terus-menerus dan pada saat ini mereka beli 8.500 ton pada tahun 2015. Tahun ini pun diperkirakan itu makin akan naik. Dan tahun yang lalu juga kita melihat permintaan mereka merupakan 31% dari supply di seluruh dunia. Jadi Anda bisa membayangkan satu negara saja, India saja, sudah memborong atau membeli sebesar 31% dari seluruh persediaan yang ada di pasar perak. Nah, lalu tidak hanya Amerika dan India, tapi juga China tentunya, selain emas, dia juga membeli perak makin banyak. Dan kita melihat misalnya dari tahun ke tahun juga itu naik. Misalnya yang hijau itu tahun 2013, biru adalah 2014, dan kuning itu 2015. So, again, dari tahun ke tahun itu permintaannya naik secara terus-menerus. Dan kita melihat sesuatu yang sangat signifikan dalam 5 bulan terakhir tahun yang lalu, kita melihat ada kenaikan yang sangat mencolok. So, mereka juga belakangan ini makin banyak membeli perak. Dan ini contohnya, kalau kita melihat di China terutama, itu the golden panda dan the silver panda. Itu sangat terkenal. Dan kalau kita misalnya ke China, dimanapun di bank-bank, kita bisa membeli
produk tersebutnya. Di Indonesia dan juga negara maju misalnya itu agak sedikit lebih sulit untuk mendapatkan misalnya koin, tapi di China sangat-sangat mudah dan di banyak sekali tempatnya dijual produk ini. Nah, lalu kalau kita misalnya melihat pada saat ini, investor retail juga makin banyak memborong baik itu batangan maupun koin. Sebagai contohnya, tahun 2007 hanya, tanda kutip ya, 51,2 juta ounces terjual, namun pada tahun 2015 itu permintaannya naik 4 kali lipat dan sekarang sudah merupakan 240 juta ounces. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah bahwa pada saat ini hanya 0,5% dari investor menanamkan dana di perak. Jadi potensinya masih luar biasa ke depannya ketika orang mulai menyadari bahwa aset kertas seperti misalnya saham, obligasi, dan juga uang kertas itu mulai makin kehilangan nilainya terhadap inflasi. Orang mungkin akan mencari alternatifnya dan salah satu alternatifnya seperti saya pernah bahas sebelumnya adalah emas, tetapi juga keponakannya boleh dikatakannya yaitu perak. Nah, sekarang kita bikin asumsi-asumsi saja. Kalau misalnya lebih dari 0,5% mulai masuk ke pasar perak, katakanlah misalnya 1%, naik 2 kali lipat, itu artinya permintaannya akan naik hingga 480 juta ounces. Apalagi kalau misalnya hanya 2% dari investor masuk ke pasar perak, itu berarti permintaannya akan makin naik dan hampir mencapai 1 miliar ounces. Nah, kenapa ini merupakan suatu masalah? Karena ke depannya investment demand atau permintaan akan perak untuk tujuan investasi justru akan mendorong harganya ke depan, bukan penggunaan industrial. So, kita harus memperhatikan faktor ini dengan seksama, karena ini justru akan menyebabkan bahwa supply atau persediaan tidak akan mencukupi untuk memenuhi semua permintaan dari investor retail dan juga tentunya investor institusi. Nah, kita melihat selama 12 tahun ke belakang kita melihat ada defisit di pasar perak dan defisitnya cukup besar. Kalau kita misalnya menjumlahkan 12 tahun ini, defisitnya sebesar 1 miliar ounces. So, cukup besar. Nah, Anda mungkin tanya, kalau defisit berarti defisitnya itu dipenuhi oleh perak yang datang dari mana? Nah, ini memang banyak pemerintah di dunia itu masih punya banyak stok lama dan tentunya mereka membanjiri pasar perak ini dengan stok yang lama. Tetapi suatu saat stok yang lama, namanya juga lama, tentunya akan habis. Nah, oleh karena itu juga kita melihat dengan demand yang makin naik di berbagai belahan dunia, tentunya supply shortfall atau defisitnya di pasar perak ini akan menyebabkan harga perak itu akan melonjak ke depannya. Apalagi ditambah juga kita melihat sekali lagi supply atau persediaan di dunia itu mulai tersendat dan mulai turun. Nah, penyebabnya sangat-sangat jelas kita melihat dengan harga komoditas yang turun 4 tahun belakangan ini, banyak sekali tambang-tambang itu tutup. Dan kalau kita melihat juga tambang perak yang murni perak itu sangat-sangat jarang ditemukan di dunia. Justru perak itu banyak dihasilkan sebagai by-product dari tambang copper, zinc, lead, gold, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, karena justru harga komoditas turun, banyak tambang yang tutup, dan ke depannya kita memperkirakan supply-nya akan makin turun. Tahun 2000 ini juga, 2016 maaf, itu juga perkiraannya adalah bahwa supply-nya akan turun kembali. So, sekali lagi, kalau kita gabungkan kedua faktor ini, demand yang makin naik, baik itu di Amerika Serikat, juga China dan India, dan juga negara-negara yang lain di Asia Tenggara, yang kita tahu mereka sangat-sangat paham terhadap nilai dari precious metals atau logam mulia, digabung lagi dengan misalnya supply yang makin turun, artinya kedua faktor ini akan menyebabkan harga itu naik.
Apalagi, ini juga faktor yang akan mendorong harga naik ke depannya, yield atau jumlah perak yang kita dapat dari pengelolaan BGBC-nya itu juga makin turun. Kita melihat misalnya tahun 2005, yield yang dihasilkan per ton itu hanya 13 ounces. Sedangkan yield tahun 2015 sampai kuartal ketiga itu sudah turun sampai 7,4 ounces per ton. Nah, mungkin kalau saya bicara ounces, mungkin Anda agak susah untuk membayangkan itu berapa banyaknya. Nah, kita melihat dari tahun 2005 hingga tahun 2015 atau dalam 10 tahun terakhir ini, yield turun 42%. Nah, itu artinya apa? Bahwa yieldnya turun dari 400 gram per ton di tahun 2005 hingga hanya 230 gram per ton. Bayangkan saja. Jadi perusahaan tambang itu atau perak itu harus mengelola begitu banyak biji-besi untuk hanya mendapatkan 230 gram per ton pada saat ini. Itu sedikit sekali. Ya. Sebagai akibatnya dari yieldnya yang turun secara terus-menerus, ketujuh produsen perak yang terbesar di dunia ini memproses 17,7 juta ton biji besi pada tahun 2014 ketimbang 9,4 juta ton di tahun 2015. Jadi artinya mereka harus mengelola begitu banyak biji besi untuk hanya dapat sedikit perak saja, dan itu tentunya menyebabkan kos mereka naik. Nah, oleh karena itu juga banyak sekali tambang itu guling, mereka tidak bisa produksi lagi karena harganya tidak mencukupi pada saat ini. Nah, sekarang kalau kita membandingkan juga harga emas terhadap harga perak yang digambarkan oleh gold to silver ratio, kita melihat gold to silver ratio sangat-sangat tinggi pada saat ini, dan pada tahun yang lalu 2015 mencapai sekitar 83. Nah, kalau kita melihat misalnya 20 tahun terakhir ini di grafik, sangat jelas terpampang kita melihat bahwa setiap kali gold to silver ratio mencapai hampir 80, kita melihat bahwa rasio ini sudah mencapai puncaknya dan dia kembali turun. Contoh yang paling bagus misalnya kita melihat tahun 2008, rasionya juga mencapai sekitar 80, dan setelah itu bull market mulai kembali di emas dan juga perak, tetapi perak jauh lebih cepat naiknya ketimbang gold dan rasionya turunnya dengan cepat. Oleh karena itu juga saya perkirakan mulai sekarang kalau bull market kembali mulai, dan saya pikir itu memang terjadi pada saat ini, saya pikir rasio ini akan turun, dan sebagai akibatnya silver akan naik jauh lebih cepat ketimbang gold. Tentunya secara prosentual, bukan nominal, nggak mungkin itu. Ya, secara prosentual sekali lagi akan naik jauh lebih cepat. Biasanya pada umumnya kita melihat jika misalnya gold naik 1%, perak akan naik 2 hingga 3% dalam sehari. Dan sebaliknya juga tentunya jika misalnya emas turun, perak akan turun sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Nah, ini ada datanya yang menunjukkan sesuatu yang sangat bagus dan perlu diingat oleh semua pelaku pasar yang berinvestasi di pasar perak. Dari tahun 1493, sudah lama sekali kalau kita melihat, hingga tahun 2014, dunia itu memproduksi 9 kali lipat lebih banyak perak daripada emas. Jadi menurut saya tidak masuk akal kalau misalnya harga emas lebih mahal 80 kali ketimbang perak, karena perak saja hanya 9 kali lipat lebih banyak diproduksi ketimbang emas. Ini ada datanya, Anda bisa baca sendiri. Lalu kita melihat juga sepanjang sejarah rata-rata gold to silver ratio itu 15 terhadap 1. Bahkan kalau kita misalnya melihat Kekaisaran Romawi, mereka itu memakai rasio ini 15 terhadap 1. Oleh karena saya melihat data ini semuanya, saya merasa masuk sangat akal kalau misalnya gold to silver ratio ke depannya akan turun hingga 10 terhadap 1. Dan mungkin Anda ingat dalam presentasi-presentasi sebelumnya saya mengatakan target untuk emas itu setidaknya 5.000. Oleh karena itu kalau misalnya kita pakai rasio 10 terhadap 1, silver bisa menuju ke 500 dolar per troy ounce. Artinya dari harga sekarang yang cuma sekitar 15-16 dolar,
targetnya masih sekitar 30 kali setidaknya dari harga sekarang. Oleh karena itu juga saya mengatakan pada awal presentasi, ini aset yang benar-benar sangat murah dan sangat-sangat menjanjikan, bahkan bisa naik 30 kali. Saya rasa tidak banyak aset di dunia ini bisa naik 30 kali dari harga sekarang ya. Nah, lalu kalau kita melihat teknikal juga sangat-sangat menarik kita melihat, baru saja kita mempunyai buy signal di MACD, dan MACD juga sebagai catatan ini di level yang paling rendah dalam 15 tahun terakhir ini. So, again, very potential, sangat-sangat menjanjikan perak pada saat ini. Lalu kalau kita melihat daily chart, kita melihat sesuatu yang sangat menarik juga. Ada polanya di Elliott Wave tentunya, yang menunjukkan bahwa kita baru saja menyelesaikan 5 wave naik. Nah, ini tentunya wave 1 naik, lalu kita turun wave 2, naik lagi wave 3, turun dalam wave 4, dan naik dalam wave 5. Nah, 5 wave ini membentuk wave 1 besar naik. Jadi kita sebetulnya baru membentuk wave 1 yang besar. Sekarang kita tentunya akan turun dalam A, B, C, dan baru wave ketiga besar nanti kita akan naik banyak sekali. Tapi kita tahan dulu. Kita sekarang lagi dalam koreksi. Oleh karena itu saya mengatakan buy on weakness adalah strategi yang paling bagus pada saat ini. Support pertama ada di 15.2 kita melihat di sini. Support kedua di 14,6. So, perhatikan kedua support ini. Support pertama sudah tercapai kemarin di 15,2. Support kedua belum. So, we will see apakah support kedua ini juga akan tercapai beberapa hari, bahkan pekan ke depannya ya. Satu lagi juga kita melihat bahwa MA50, harga rata-rata dalam 50 hari terakhir ini, sebentar lagi akan cross up MA200. Jadi ini juga sinyal yang sangat-sangat bullish dan sangat bagus untuk harga perak ke depannya. Lalu kita melihat chart yang lebih panjang lagi, 6 tahunan ke belakang, kita melihat ada pola falling wedge. Nah, falling wedge ini saya pernah mengatakan juga, itu pola yang sangat bullish ketika resistance bisa dipecahkan ke atasnya. Kita melihat kemarin baru dia sentuh dan kembali terkoreksi ke bawahnya. Dan itu sudah terjadi sekitar 6 kali ke belakangnya. So, setiap kali juga kita melihat stochastics memberikan sinyal overbought atau jenuh beli, dia turun lagi. Nah, ini grafiknya saya pengen menunjukkannya bahwa jika misalnya resistance suatu saat ke depannya akan pecah, resistance yang pertama ada di 18, itu target pertama untuk Anda jika misalnya masuk ke pasar perak. Target kedua adalah 22, dan target ketiga adalah di antara 26 hingga 28. Nah, lalu juga ini chart yang lebih panjang lagi, bahkan kita melihat 40 tahun ke belakangnya, ini pola yang sangat bagus. Kita melihat cup and handle, kalau bahasa Indonesia itu cangkir dan gagangnya kita melihat. Nah, sekarang kita bentuk gagangnya di sini. Resistance dari gagangnya adalah di $18. Kalau ini pecahnya, tentunya kita akan naik kembali ke level tertingginya di $50 per troy ounce. Dan lebih lanjut, kalau kita melihat misalnya logarithmic scale ini, kita targetnya akan naik ke $400 per troy ounce. Jadi target yang tadi saya sebutnya $500 tidak begitu gila ya kelihatannya kalau kita melihat long term chart ini. Karena cup and handle pattern ini pun memperlihatkan bahwa targetnya adalah $400 ketika kita memecahkan resistance yang paling kuat selama 40 tahun terakhir ini di $50 per troy ounce. Dan terakhirnya, ini adalah sebuah quote atau kutipan dari John Embry, sebuah expert di gold dan silver market juga. Dia mengatakan, secara historis ketika bull market mulai di emas dan perak, biasanya silver akan naik jauh lebih cepat ketimbang gold. Tadi juga kita melihat gold dan silver ratio, itu memang wajar sekali. Oleh karena itu juga beberapa tahun ke depan dia memperkirakan silver atau perak akan naik jauh lebih cepat, bahkan dia mengatakan 4 hingga 5 kali lebih cepat ketimbang emas. So, meskipun gold atau emas itu sangat menjanjikan beberapa tahun ke depannya, silver atau perak walaupun diremehkan oleh banyak orang, jauh lebih menjanjikan lagi.
Jadi untuk merangkum kembali, kita tadi melihat di slide-nya bahwa ini aset yang paling menjanjikan, di mana perak bisa naik sekitar 30 kali dari harga ini. Jadi saya rasa di dunia ini jarang ada aset yang punya potensi yang luar biasa seperti ini. Namun karena kita dalam jangka pendek berada dalam koreksi, saya pikir strategi yang paling tepat pada saat ini adalah untuk buy on weakness. Tadi kita melihat supportnya juga. Yang pertama ada di 15,2 dolar per troy ounce, dan yang kedua adalah di 14,6 dolar per troy ounce. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.